Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cokro TV, selamat datang di acara Tadarus Ramadan. Acara ini diinisiasi oleh Pergerakan Indonesia untuk Semua dan Cokro TV. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu tentang bahaya paham takfiri. Paham takfiri ini mencuat terutama karena kehadiran kelompok-kelompok radikal bersenjata yang mengatasnamakan Islam dan ada di beberapa negara. Yang belakangan misalnya ISIS di Suriah dan juga di Irak. Nah, paham takfiri ini kemudian menyebar dan juga ada di Indonesia. Nah, untuk membahas tentang apa itu paham takfiri dan mengapa ini berbahaya, kita sudah mendatangkan narasumber yang kompeten untuk membicarakan tentang hal ini, yaitu Cak Islah Bahrawi. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Islah adalah Direktur Jaringan Moderat Indonesia dan sangat concern pada isu-isu terkait dengan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Nah, Cak Islah, saya sudah membuka di awal tentang paham takfiri yang kemudian ada kaitannya dengan kelompok yang melakukan pembunuhan dengan nama Islam dengan cara-cara yang tidak beradab gitu ya. Itu dimulai oleh ISIS dan yang lain-lain. Tapi sebelum lebih jauh, mungkin Cak Islah bisa menerangkan apa sih yang dimaksud dengan paham takfiri itu dan bagaimana sejarah kemunculannya. Silakan, Cak. Takfiri itu kan sebenarnya tidak muncul ujuk-ujuk ya, tidak muncul pada hari ini. Secara historik kita punya sejarah panjang tentang takfiri ini. Takfiri ini pada awalnya memang menyasar orang yang seagama, sesama Islam. Jadi takfir ini, mengkafirkan orang lain ini sebenarnya memang pada zaman Nabi tidak ditemukan. Jadi bahkan Nabi melarang mengatakan kafir kepada orang-orang pemeluk non-Islam di Madinah yang berakar kepada agama samawat, agama langit seperti Yahudi maupun Nasrani. Jadi mengkafirkan orang di luar agama Islam walaupun masih ahlul kitab itu pun tidak boleh? Tidak boleh. Okay. Nabi itu melekatkan kata kafir itu kepada Quraisy. Kafir Quraisy yang dari Mekah. Karena mereka penyembah politeisme. Jadi mereka itu dianggap murtad, dianggap musyrik karena memang tidak menyembah kepada Allah. Mereka menyembahnya kepada Lata, Uzza, kepada berhala-berhala. Dan mereka menganggap Tuhan itu tidak satu. Artinya ini kan pelanggaran tauhid. Nah, tapi takfir ini muncul after the prophet era, setelah masa kenabian. Ini memang menjadi masalah. Dan itu menjadi brutal sekali ketika orang-orang sesama Islam itu dibunuh. Salah satunya paling awal itu adalah pembunuhan secara tragis terhadap Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Sebenarnya terjadi pembunuhan sebelumnya oleh itu konteksnya apa, Mas ya? Khalifah Utsman dibunuh? Ya, karena politik. Jadi pembunuhan sebelumnya itu terjadi, banyak sekali kitab sejarah mengatakan Sayyidina Abu Bakar itu dibunuh oleh orang Madinah dengan cara diracun. Itu sejarah mencatat itu. Ada beberapa kitab sejarah juga yang menganggap Sayyidina Abu Bakar ini meninggal karena sakit, bukan karena diracun. Kemudian ada pembunuhan berikutnya, Sayyidina Umar, penggantinya Sayyidina Abu Bakar ini dibunuh oleh orang Majusi. Taruhlah itu bukan takfir. Meskipun sebenarnya orang Islam berada di balik pembunuhan itu. Beberapa orang Islam, oknum orang Islam di Madinah, karena persoalan politik juga. Nah, yang paling tragis, puncak dari takfir pertama itu adalah pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman Ibnu Affan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Madinah dengan menuduh Sayyidina Utsman ini adalah kafir. Ini yang pertama kali muncul. Tuduhannya adalah karena Sayyidina Utsman ini dianggap korup, dianggap nepotisme, karena dia menggagalkan penunjukan Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur Mesir, padahal ini semua fitnah yang dilakukan oleh Marwan bin Hakam, tapi kemudian secara brutal orang-orang Madinah itu membunuh Sayyidina Utsman. Coba bayangkan, Sayyidina Utsman ini sahabat Nabi, yang menurut Nabi kalau kalian ingin mencium baunya surga, ciumlah baunya Utsman. Dan Sayyidina Utsman juga yang melakukan kodifikasi Al-Quran, sehingga kita mengenal Quran yang kita lihat seperti hari ini, Mushaf Utsman itu. Nah,
tapi itu dibunuh. Coba. Orang sekelas Sayyidina Utsman dibunuh karena takfir itu tadi. Dan ini kemudian menjadi gelindingan yang luar biasa di dalam sejarah Islam ketika terjadi pembunuhan terhadap Sayyidina Ali oleh Abdurrahman bin Muljam. Ini karena Sayyidina Ali lagi-lagi dikafirkan. Sama seperti Sayyidina Utsman. Dan kemudian konsepsi takfir ini, mengkafirkan orang yang seagama ini terus bergelundung karena ketika agama itu bersentuhan dengan politik. Pembunuhan terhadap Sayyidina Husain juga terjadi. Sayyidina Husain ini kan cucunya Nabi, kesayangan Nabi. Ketika bulan purnama itu Sayyidina Hasan di paha kanan, Sayyidina Husain di paha kiri, ditimang-timang oleh Nabi. Ini pun kemudian dibunuh dua-duanya. Sayyidina Hasan diracun oleh Muawiyah. Kemudian Sayyidina Husain diracun oleh anaknya Muawiyah yang bernama Yazid bin Muawiyah. Nah, takfir-takfir ini begitu melekat dengan persoalan politik. Jadi dia bukan murni ideologi keagamaan. Bukan, kepentingan politik. Secara historis begitu. Dan akhirnya juga kemudian paham takfir ini berusaha digelembungkan secara terus-menerus oleh orang-orang Khawarij. Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dengan pembenaran takfir. Setiap pembunuhan terjadi selalu alasannya dia telah kafir. Nah, inilah konsepsi takfir yang paling awal itu terjadi 1400 tahun yang lalu, dan ini berusaha diperbaharui oleh Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah menghadapi dua peristiwa penting dalam sejarah Islam. Apa itu, Mas? Masa keterpurukan Bani Abbasiyah setelah diserbu bangsa Mongol pada tahun 1258. Kemudian yang kedua adalah Perang Salib. Ini adalah masa-masa di mana banyak pemikir Islam terpengaruh oleh dua peristiwa penting ini, dan ini dialami oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kemudian membuat konsep yang namanya al-wala wal bara'. Al-wala wal bara' itu adalah loyalitas kepada orang yang dianggap sepaham dan menjaga jarak sejauh mungkin dengan orang yang tidak sepaham. Nah, konsep takfiri itu kemudian menjadi lebih kuat menggelundung hingga hari ini. Dan biasanya lebih tetap melekat kepada faktor politik. Nah, makanya banyak sekali program takfir ini melahirkan organisasi-organisasi teror yang punya tujuan politik. Organisasi-organisasi teror ini adalah produk-produk takfiri yang berusaha mengkafirkan orang lain karena mereka punya tujuan politik. Dan ini digelundungkan mulai dari Ibnu Taimiyah, digelundungkan oleh Said Qutb dalam kitab Fi Dhilalil Quran, terjemahan Al-Quran. Dan dalam protokoler politik yang bernama Ma'alim fil Thariq. Nah, kemudian ini digelundungkan lagi oleh adiknya Said Qutb yang bernama Muhammad Qutb dalam Jahiliyatul Qarnil Istrin. Ini menggelundung lagi lewat pemikiran Abu Bakar Naji, Idarat at-Tawahhush, makin menjadi. Dan hingga hari ini takfir itu kemudian semakin menguat ketika dia tidak punya resiliensi yang sama dalam persoalan politik. Nah, ini kan banyak ini praktek-praktek mengkafirkan orang. Ketika ada orang berusaha membela negara, membela toleransi dan sebagainya, dicap takfir. Kalau nggak dicap takfir, dia disyiahkan dulu. Ini syiah nih, supaya apa? Dia punya pintu masuk untuk mengkafirkan. Nah, ini kan sama. Ibnu Sina itu dikafirkan juga oleh orang-orang takfir ini. Karena apa? Karena Ibnu Sina ini orang Persia. Ini kan aneh gitu. Tapi memang takfir ini rata-rata memang dianut oleh orang-orang yang memegang faham pemikiran-pemikiran ijtihadnya Ibnu Taimiyah. Yang hari ini lebih melekat kepada Wahabi Salafi. Nah, kalau ada orang-orang non-Wahabi Salafi yang ikut-ikutan takfir, ya udahlah hentikan aja, nggak usah ikut-ikutan. Nah, kalau yang sekarang, Mas, misalnya, yang tadi kan Mas Islam bicara 1400 tahun yang lalu. Nah, dengan yang sekarang itu seperti apa? Karena kan memang ada anggapan bahwa kelompok takfiri yang identik dengan tindakan atau pelaku terorisme ini juga karena berangkat dari kelas menengah yang lemah, gitu ya. Sehingga kemudian gampang terpapar untuk melakukan ideologi revolusioner seperti takfir ini. Apakah itu terkonfirmasi dalam studi-studi Mas Islam bahwa takfiri itu identik dengan masyarakat lemah, atau justru itu juga terpapar pada kelompok masyarakat yang lebih intelek, lebih berpendidikan? Sebenarnya gini ya,
kalau yang dimaksud dengan takfiri itu sebenarnya dilakukan oleh siapapun dari segala kelas yang terpapar oleh paham ini. Paham ini terus terang kita harus jujur bahwa paham takfiri ini lebih banyak diusung oleh orang-orang Wahabi Salafi. Karena mereka memang sangat suka sekali membid'ahkan orang, memurtadkan orang, menganggap orang lain musyrik, dan orang-orang yang berbeda dengan dirinya itu dianggap kafir. Ini al-wala' wal bara'. Ini konsep al-wala' wal bara' jelas sekali. Nah, inilah kemudian yang dibawa oleh mereka, paham Wahabi Salafi ini, untuk bisa membuat sekat antara orang yang dianggap berbeda dengan dirinya ini. Jadi orang yang dianggap berbeda dengan dirinya itu dikafirkan. Nah, ini juga diusung oleh teroris-teroris yang hari ini tertangkap di Indonesia dan tertangkap di seluruh dunia. Ini juga diusung oleh Al-Qaeda, ISIS, Al-Shabaab, Boko Haram, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB di Indonesia. Jabatun Nusra, Liwaut Tauhid, Free Syrian Army, Abu Sayyaf, dan seluruh organisasi teroris di dunia ini. Itu juga penganut paham Wahabi Salafi yang memang nempel dengan takfir itu. Jadi jangan kemudian coba buktikan di mana Wahabi atau Salafi itu terlibat dalam terorisme. Ini aja deh, ambil simpelnya. Apa tuh, Mas? Dakwah yang diberikan oleh ustadz Wahabi Salafi ini, ustadz Salafi ini, itu sama persis keyakinannya dengan teroris yang hari ini ditangkap di Indonesia dan di seluruh dunia. Kalau mereka mengharamkan wayang, mereka juga mengharamkan pajak, mereka mengharamkan Pancasila, mengharamkan demokrasi, demikian juga dengan teroris. Dan kita harus tahu, saya curiga dari sejak awal dan saya menyuarakan ini, penganiayaan Bang Ade Armando kemarin, penganiayaan Bang Ade Armando, itu juga berangkat dari takfir. Karena jargon yang dipakikan ketika memukul kan jelas. Halalnya darahnya halal, penista agama dan lain-lain. Ya, padahal ini mungkin satu hal yang terakhir yang harus kita ketahui adalah perbedaan pemikiran dalam Islam itu sebenarnya tradisi yang justru menjayakan Islam. Ini harus tahu. Artinya perbedaan pemikiran dalam Islam itu justru dijadikan diskursus di dalam Islam yang akhirnya membangkitkan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ini harus diketahui oleh publik. Dulu sebelum orang Eropa itu punya paham ateis, di Islam itu sudah ada pemikir-pemikir ateis. Ini harus tahu. Abul A'la Al-Ma'arri, Al-Mukaffa, Abu Bakar Ar-Razi. Ini pemikir-pemikir ateis dari Islam. Dari dunia Islam, dari Arab. Apakah mereka dibunuh? Tidak. Tidak ada yang dibunuh satupun. Mereka itu meninggalnya karena sakit. Bahkan Abul A'la Al-Ma'arri ini buta sepanjang hidupnya. Dari sejak bayi. Dan dia meninggal umur 91. Bukan karena dibunuh, dipenggal, karena berbeda pemikiran. Kurang ekstrim apa coba? Dia nggak percaya Tuhan. Tapi di Islam itu dibiarkan. Jadi atmosfer kebebasan berpendapat dan berpikir itu waktu itu sangat dihargai. Adalah tradisi Islam. Tradisi Islam. Makanya Islam itu sangat hebat dalam ilmu pengetahuan. Tapi ketika Islam berkenalan dengan politik, Islam berkenalan dengan brutalitas, pembunuhan, pemenggalan, pembakaran, penggantungan. Ini setelah Islam berkenalan dengan politik. Dan ketika Islam berkenalan dengan ilmu pengetahuan, Islam itu berkenalan dengan kemanusiaan. Kan dibiarkan. Abul A'la Al-Ma'arri, Al-Mukaffa, Abu Bakar Ar-Razi, itu sangat luar biasa. Nah, ini yang harus, tradisi-tradisi inilah yang kemudian hilang. Itulah mengapa Bang Ade Armando kemarin dianiaya atas nama agama di bulan puasa. Dan Bang Ade juga sedang berpuasa. Ini sesama Islam. Makanya saya curiga ini adalah efek langsung dari paham-paham takfir itu tadi. Oke, jadi paling tidak kita sudah bisa melihat bahaya dari paham takfir dari kasus Bang Ade dan kasus-kasus pembunuhan yang lain ya, Mas? Dan secara historik pada 1400 tahun lalu. Oke, kita berhenti dulu sampai di sini, Mas Cak Islah. Nanti kita lanjutkan lagi pada tema yang lain. Pemirsa Cokro TV dimanapun Anda berada, demikian pembicaraan dengan Cak Islah tentang paham takfir dan bahayanya bagi kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan perspektif baru kepada pemirsa, dan saya ingatkan lagi untuk mengikuti terus program Tadarus Ramadan yang akan tayang setiap hari dan di dalam bulan Ramadan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.